Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dan wasil fi syarhi kitab al-Waraqat al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Ibn Yusuf Asy-Syahir bi Imam al-Haramain mutawaffa sanah 78 wa 400 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Masih dalam pembahasan qaulus sahabiyah. Naam, qala rahimahullah wa qaulul wahidi minas sahabati laisa bihujjatin ala ghairihi ala al-qaulil jadid wa fi qaulil qadim hujjah. Ucapan sahabat yang tidak ada hujjah atau ucapan salah seorang sahabat bukanlah hujjah kepada pendapat sahabat lain menurut pendapat yang qaul jadid, sementara dalam qaul qadim itu adalah hujjah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa qaulus sahabi tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah qaulus sahabi yang la majala lil ijtihadi fiha. Qaulus sahabi qaulus sahabi fi ma la majala lil ijtihadi fi, pada masalah yang tidak ada ijtihad padanya. Semisal dalam umurul ghaibah, umurul ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib, ataukah dalam sifatnya tasyri'. Sifatnya apa? Tasyri', seperti kaifiyat ibadah dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah pendapat sahabi pada perkara-perkara yang padanya ada ijtihad, pada perkara-perkara yang boleh berijtihad di situ, namun diselesaikan oleh sahabat yang lain. Yang lain, maka ini juga bukan hujjah satu sama lain. Kenapa? Karena masing-masing dari keduanya adalah ijtihad, wal ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah ucapan sahabi pada perkara-perkara yang ada majal lil ijtihad fihi, kemudian lam yantashir wala yu'rafu lahu mukhalif. Pendapat sahabat, qaulus sahabi pada perkara ijtihadiyah di mana pendapatnya tidak tersebar dan tidak diketahui ada mukhalif. Pendapatnya tidak tersebar dan tidak diketahui ada mukhalif. Maka inilah yang disinggung di matan. Fihi qaulan Asy-Syafi'iyah, qaul qadim, qaul jadid dari Imam Syafi'i mengatakan laisa bihujjah. Sementara qaul a'immatis salasa, pendapat jumhur mengatakan hujjah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ini kalau ucapan sahabatnya lam yantashir wala yu'rafu lahu mukhalif. Adapun kalau kalamnya atau fatwa seorang sahabi muntashir, tersebar dan la yu'rafu lahu mukhalif, enggak diketahui ada mukhalifnya, maka ini dikatakan ijma' sukuti. Seperti contohnya misalnya ucapan Umar ibn Khattab tentang sujud tilawah, yang mana beliau berkhutbah di atas mimbar, yang menyatakan bahwa sujud tilawah tidak wajib, dan dihadiri oleh banyak sahabat ketika itu dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Maka dijadikan dalil oleh para fuqaha Syafi'iyah sebagai dalil bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Baik. Adapun kalau dia tidak tersebar, maka menurut Syafi'i, ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah yang merupakan qaul jadid dari Imam Syafi'i adalah laisa bihujjah. Telah berlalu penjelasan terkait dengan masalah ini. Nah, di antara dalilnya, sementara Imam As-Salasa, Imam 3 yang lain jumhur mengatakan hujjah. Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, telah berlalu ucapannya, kaifa uqallidu man law asartuhu lahajajtuhu. Kata Syafi'i rahimahullah, bagaimana bisa saya bertaklid kepada seseorang, maksudnya sahabat, yang seandainya saya hidup di zamannya, seandainya saya sezaman dengannya, saya akan mendebatnya, ini akan mengalahkan argumennya. Baik, ini pendapat
qaul jadid dari Imam Syafi'i. Adapun qaul qadimnya beliau sejalan dengan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa qaul sahabi dalam bentuk yang ketiga ini adalah hujjah. Contoh masalah ini adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, halatil umratu fi jami'is sanah illa fi arba'ati ayyam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, umrah itu halal, boleh, maksudnya sah pada sepanjang tahun. Umrah itu boleh dikerjakan sepanjang tahun kecuali pada 4 hari enggak boleh. Yang pertama yaum Arafah, yang kedua wa yaumun nahar, yang ketiga wa yaumani ada dzalik, 11 dan 12 Zulhijjah, 2 hari setelah yaumun an-nahar. Baik. Yaumani ba'da dzalik, 2 hari setelah an-nahar. Ini 11 dan 12. Baik. Ini hadis atau ucapan ini warid dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maksudnya diriwayatkan dari Aisyah, terlepas dari apakah sanadnya sahih atau tidak ya. Kalau sanadnya tidak sahih ya tidak ada iskal. Cuman ya namanya contoh ya, sekedar menjadikannya sebagai contoh ala farq sihhatiha itu enggak ada masalah. Dianggap sah gitu ya. Kata Imam Nawawi mengomentari kalamnya Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau batilun la yu'rafu anha. Ini adalah riwayat asar yang batil, enggak diketahui pendapat ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya tidak masyhur dari beliau pendapat seperti ini. Walam yadhkurhu anha ahadun mimma yu'tamad, dan tidak ada seorang pun dari murid-muridnya Aisyah yang mu'tamad yang menyebutkan dari beliau, meriwayatkan hal ini dari beliau. Walau sahha, seandainya pun sah dari Aisyah, lakana qaulu sahabiyin lam yashtahir. Niscaya ini dikategorikan ke dalam ucapan atau fatwa sahabat yang tidak tersebar, tidak masyhur. Wa fala hujjata fihi ala sahih, dan tetap tidak ada hujjah padanya menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini saya kira tentu saya jelas ya. Karena yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, semua hari sepanjang tahun itu sah dipakai, itu merupakan miqat dari umrah. Jadi miqat zamaniyah. Miqat zamaniyah umrah itu sepanjang tahun. Setiap hari dari hari setahun semuanya boleh dipakai umrah, kecuali pada satu keadaan saja tidak boleh. Yaitu kalau dia sudah terlanjur ihram dengan haji. Ya. Kalau dia sudah terlanjur ihram dengan haji, maka tidak boleh dia melakukan haji qiran dengan memasukkan lagi niat umrah ke dalam haji. Itu tidak sah, tidak boleh. Yani kalau dia mau dia mau haji ifrat, maksud saya, dia mau haji qiran misalnya, tapi dia sudah terlanjur niat haji dulu, maka tidak boleh qiran. Yang ada haji ifrat, selesaikan dulu hajimu, baru setelah itu umrah tersendiri. Karena tidak boleh memasukkan niat umrah ke dalam niat haji. Ya, berbeda dengan sebaliknya, boleh memasukkan niat haji ke dalam niat umrah selama belum melakukan manasik, namanya haji qiran. Baik, saya insyaallah di pembahasan haji ya dalam masalah ini. Baik, jadi ini contoh apa? Contoh ucapan sahabi yang lam yashtahir. Ya, lam yashtahir. Baik, tidak masyhur dari apa? Tidak masyhur dari sahabat tersebut. Nah, maka walaupun tidak ada mukhalifnya, tetap bukan hujjah menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Sementara qaul qadim sejalan dengan qaul jumhur mengatakan bolehnya, ya, atau hujjahnya qaul sahabi. Baik. Sudah ya. Kemudian masalah tambahan terkait dengan masalah qaulus sahabi ini, bahwa qaulus sahabi umirna nuhina ya minas sunnati kaza, ini semua masuk dalam kategori marfu hukman, sebagaimana yang ma'ruf dalam buku-buku mustalahil hadis. Sahabi mengatakan umirna, nuhina, kami disuruh, kami dilarang,
atau apa tadi minas sunnah, 3 ada termasuk sunnah, ini memiliki hukum marfu. Seperti misalnya ucapan siapa sahabat yang Zaid bin Arqam, bahwa dulu sahabat diperbolehkan bicara dalam sholat. Walamma nazalat qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Kami pun disuruh untuk diam dan dilarang dari berbicara. Ini jelas. Kami disuruh, kami dilarang. Siapa yang menyuruh melarang? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah Allah taala? Ya. Ini hukumnya marfu. Ini tidak masuk dalam pembahasan qaulus sahabi ya. Ini tidak masuk dalam pembahasan, jadi gunanya ditambih agar jangan sampai dicampur masalahnya. Jangan sampai dikatakan ini masuk dalam pembahasan qaulus sahabi. Enggak, ini masuk dalam kategori sunnah qauliyah. Ya. Sunnah qauliyah. yakni lahu hukum rafa. Seperti ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang mengantar jenazah tapi tidak ditegaskan larangannya. Ya, nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Baik. Sudah ya. Selesai pembahasan terkait dengan qaulus sahabi. Selanjutnya masuk pada pembahasan akhbar. Ini pembahasan akhbar sebenarnya tempatnya di mustalahul hadis. Ini termasuk dalam kategori apa ya? Tadakhulul ulum. Tadakhul al-ulum. Ini ada beberapa masail yang dibahas dalam beberapa cabang ilmu. Cuman sudut pandangnya usuliyin terhadap hadis tentang keautentikan hadis itu memang memiliki beberapa perbedaan mencolok dengan muhaddisin. Ya, dengan muhaddisin seperti dalam syurut sihah, apa saja syarat hadis sahih. Kemudian masalah ziyadatus thiqah, masalah mukhalafatur ruwat, ini termasuk masalah hadis mursal tentu saja ma'ruf. Ini termasuk masail yang jelas sekali nampak perbedaan antara muhaddisin dengan usulin di dalamnya. Ya. Tentu saja kalau kita berbicara mengenai mustalahul hadis tentu itu saja ya. Maka kalau kita bilangnya rajih dalam masalah ya tentunya yang lebih kuat adalah pendapatnya muhaddisin karena itu cabangnya mereka, itu fannya mereka, disiplin ilmunya mereka. Maka tidak bisa ucap kaulnya usuliyin dipakai untuk menyanggah kaulnya muhaddisin dalam masalah hadis karena berbeda. Jelas ya? Nah, maka sama seperti di sini dibahas al-akhbar dalam pembahasan usul fikih dari sudut pandang itu ya, dari sudut pandang keautentikan. Ya, dari sudut pandang keautentikan dalil. Ya, apakah dalilnya bersifat qat'i atau bersifat dhanni? Ini sudut pandangnya usuliyin. Ya, bersifat qat'i atau bersifat dhanni. Adapun dari kacamata yang muhaddisin, kalau dia sahih ya sudah dipakai beramal. Karena telah dibahas terkait dengan mutawatir wal ahad, ya ini di pembahasan usuliyin. Dan mutawatir wal ahad tidak ada sangkut pautnya dengan muhaddisin. Taksim mutawatir wal ahad kemudian melahirkan dari taksim ini suatu asar melahirkan hukum yang berbeda, maka ini pembahasannya usulin. Adapun muhaddisin mereka tidak membedakan mutawatir wal ahad dalam masalah hujiyah dan seterusnya. Baik? Iya. Walaupun penamaan mutawatir ma'ruf di kalangan mutakaddimin dari kalangan muhaddisin, cuman membaginya menjadi mutawatir wal ahad kemudian memberikan hukum yang berbeda pada keduanya, ini merupakan mazhabnya usuliyyin. Allahu a'lam bishawab. Wal akhbaru fal khabaru ma yadkhulu as-sidqu ma yadkhulu as-sidqu wal kadhib. Wal khabaru yanqasimu ila ahadin wa mutawatir. Fal mutawatir ma yujibu al-ilma wa huwa an yarwiya jama'atun la yaqulu tawattuhu 'ala al-kadhib ila an yantahiya ila al-mubari'ah. La yaqulu tawattu. La yaqulu al-tawattu
at-tawatu'u. التواتر على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه Ilal mukhbiri. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار La nitiarin wa والآهاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مسند ومرسل فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجد مسانيد والعنعنة تدخل على الإسناد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة fayaqulu الراوي apa? أجازني Fayaqulu apa? الراوي Arabi? الراوي Apa itu? الراوي Oh, fayaqulu rawi. Nah, jangan deh. أجازني Antum terpisah fayaqulu ar-rawi. فيقول الراوي Disambung bacanya. Fayaqulu ar-rawi. فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة Baik. Begitu ya. Nah, di sini ada secara umum beberapa masail ya yang akan beliau bahas terkait dengan masalah akhbar. Ini setelah selesai pembahasan Alkitab, Al-Quran. Karena pindah kepada membahas as-sunnah terkait dengan membahas al-khabar, al-hadis. Baik. Yang pertama beliau akan sebutkan ta'rifnya dan taksimnya. Ta'rif dan taksim. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal akhbar wal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadhibu wal khabaru yanqasimu ila ahadin wa mutawatir gitu ya, atau mutawatir wa ahad. Hah? Wa yanqasimu ila ahadin wa mutawatir. Baik. Adapun akhbar, al-khabar, akhbar bentuk jamak dari khabar, dan khabar secara bahasa bermakna an-naba. Bermakna an-naba, berita. Baik. Dan akhbar atau al-khabar secara istilah itu muradifun lil hadis. Muradifun lil hadis, sama seperti hadis. Dan sebagian mengatakan khabar itu lebih umum dibandingkan hadis. Jadi korelasinya umum wa khususun mutlak. Setiap hadis adalah khabar, tapi tidak setiap khabar adalah hadis. Di mana khabar mencakup hadis Nabi dan ucapan sahabi serta setelahnya tabi'in. Sementara hadis kalau diitlaqkan hanya untuk hadis nabawi saja, tidak untuk ucapan sahabi atau tabi'in. Sebagian berpendapat seperti itu bahwa khabar awsa a'am minal hadis. Nah, as-sahih al-khabar dengan al-hadis itu mutaradifan. Ya, mutaradifan, sama saja. Taib. Kemudian beliau menyebutkan di sini fal khabaru ma yadkhulu sidqu wal kadzib. Khabar ini tentu saja beliau memberikan definisi khabar bukan dari kacamata muhaddisin ya. Nah, bukan dari kacamata muhaddisin dan juga sebenarnya tidak berhubungan dengan pembahasan ahad dan mutawatir. Ya. Di sini beliau memberikan definisi khabar ya. Naam, dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang ma'aninya. Dari sudut pandang apa? Ma'ani. Ini definisi khabar dari kacamata ilmu balaghah dan ilmu mantiq. Ilmu definisi khabar dari sudut pandang balaghah, dari dalam ilmu balaghah dengan ketiga jenisnya, dan juga dalam ilmu mantiq.
Al khabar adalah ma yahtamilu sidqa, apa ma yahtamilu sidqu, atau kata beliau di sini ma yadkhuluhu sidqu wal kadhibu. Khabar itu yang bisa kemasukan kejujuran atau kedustaan. Maksudnya khabar itu secara istilahan adalah suatu pernyataan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yakni lidzatihi, dari sudut pandang kabar itu sendiri. Dari sudut pandang kabar, ia yahtamilu sidqa wa yahtamilu sidqu wa yahtamilu al-kadhib. Jelas ya? Al-khabar bi'tibari dzatihi, dari sudut pandang ianya sebagai khabar, itu yahtamilu sidqa wal kadhib. Ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Udah ya? Kalimat lidzati ini untuk mengecualikan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sifatnya khabar, tapi dia la yahtamilul kadzib. Tidak ada kemungkinan kadzib. Pasti dia sidq. Tapi itu bukan berarti firman Allah atau sabda Rasul itu bukan khabar. Karena la yahtamilul kadzib, karena tidak ada kemungkinan salah. Enggak. Tetap ia merupakan khabar. Kenapa? Karena walaupun dia tidak ada ihtimal kadzib, tapi bukan dari sudut pandang kabarnya, tapi dari sudut pandang al-mukhbir yang mengabarkannya, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi sifatnya eksternal. Ya. Misalnya seandainya kalau misalnya ya, beda kalau dikatakan Ja'a Muhammadun atau Ja'a Abu Bakrin misalnya. Beda kalau yang mengucapkannya sahabat sama yang mengucapkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat mengatakan Ja'a Abu Bakar, ini khabar. Ini apa? Khabar, pengabaran. Kenapa? Yahtamilu sidqa wal kadzib lidzatihi. Tapi kalau ketika Nabi SAW bersabda Ja'a Abu Bakar, maka itu apa? Tetap khabar, walaupun tidak ada kemungkinan kadzib. Tapi tidak adanya kemungkinan kadzib bukan bi'tibar khabar itu sendiri, tapi karena faktor eksternal, yaitu al-qail huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin salah. Baik. Maka di sini al-khabar ma yadkhulu sidqu wal kadzib selayaknya ditambahkan lidzatihi. Selayaknya ditambahkan apa? Lidzatihi. Baik. Sudah ya? Kebalikan dari khabar, atau lebih simpelnya lagi, khabar bisa dikomentari dengan kata sadaqta atau kadzabta. Nah, sudah ya? Kebalikan dari khabar dalam makna ini ada namanya insya. Sudah berlalu kan, insya itu ma la yahtamilu sidqa walal kadhiba lidzatihi, yang tidak ada kemungkinan salah, tidak ada kemungkinan benar, ya, dan tidak ada kemungkinan salah, atau tidak bisa dikomentari dengan sadaqta atau kadzabta lidzatihi, atau tidak perlu kata lidzati ya, tidak perlu ya, karena jelas tidak ada yang butuh dibenarkan dan disalahkan, dia sifatnya insya ya. Semisal al-amr, an-nahyu, apalagi istifham, tamanni, taraji, ini kan semua apa? Insya. Baik. Nah, ini yang menjadi iskal ya. Di sini penulis rahimahullah memberikan definisi khabar dalam kacamata ilmu bayan, ilmu balaghah dan mantiq. Sementara yang akan dibahas di sini jelas sekali khabar dari kacamata hadis dan dalam pembahasan apa? Riwayat. Makanya di sini kurang pas tarif yang beliau sebutkan, atau kurang munasib lah ya. Selayaknya beliau memberikan definisi khabar dari kacamata riwayat, dari kacamata periwayatan hadis nabawi. Ya. Dan sudah kita sebutkan, khabar secara istilah muhadditsin itu muradif dengan apa? Hadis. Makanya selayaknya dikatakan al khabaru
ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar itu secara istilah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting, ini yang definisi yang munasib dengan pembahasan mutawatir wal ahad dan seterusnya yang akan disebutkan musnad mursal ya. Ini yang munasib definisinya, yaitu khabar dari kacamata ilmu hadis. Maka seandainya beliau mengatakan di sini wa ammal akhbar fal khabaru ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih bagus karena pembahasannya ke situ, bukan ke ilmu al-balaghah ataupun mantiq. Wallahu alam bissawab. Adapun definisi khabar dan insya sudah berlalu ya di awal-awal ketika menyebutkan anwa'ul kalam, ya kan? Anwa'ul kalam aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam, ya. Setelah itu disebutkan wa minhu apa? Al-khabar wal insya dan seterusnya. Sudah berlalu pembahasan. Baik. Maka khabar dari kacamata ilmu hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang terbagi menjadi dua. Wal khabaru yanqasimu ila qismain. Baik. Wal khabaru yanqasimu ila qismain. Maka alif lam di sini lil ahdi dzihn, bukan lil ahdi dzikri. Karena kalau lil ahdi dzikri berarti khabar yang dimaksud di sini adalah khabar yang tersebut sebelumnya, yaitu ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib, dan itu tidak benar. Baik. Nah, yang terbagi jadi mutawatir wal ahad bukan khabar dalam artian itu. Dalam artian ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib. Tapi khabar yang terbagi menjadi mutawatir wal ahad itu adalah definisi muhaddisin ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka alif lamnya di sini lil ahdi dzihni, bukan lil ahdi dzikri. Baik. Wal khabaru yanqasimu ila qismain. Khabar terbagi menjadi dua, yakni taqsimul khabar bi'tibar wusulihi ilaina atau kaifiyati wusulihi ilaina. Ini pembagian khabar atau pembagian hadis dari sudut pandang caranya sampai kepada kita. Ya, caranya sampai kepada kita. Kata beliau rahimahullah, khabar dari sudut pandang cara sampainya kepada kita terbagi menjadi dua, ahad dan mutawatir. Ahad wa mutawatir. Beliau mulai dari mutawatir dulu, karena ini yang asyraf, ini yang aqwa, ya, baik dari sisi subut maupun dari sisi dilalah. Mutawatir. Dan pembagian ahad dan mutawatir itulah la masyaha fi istilah. Sama lah seperti taqasim yang lain dalam ilmu-ilmu itu. Tidak ada iskal memberikan pembagian semacam ini. Apalagi kata mutawatir, lafaz mutawatir itu ma'ruf di kalangan as-salaf, dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan muhadditsin. Ya. Al-ahad juga ma'ruf. Imam Syafi'i rahimahullah juga menggunakan apa? Mustalahat ini. Cuman yang memasyhurkan memang pembagian ini adalah Mu'tazilah. Yang pertama kali memasyhurkan pembagian ini memang Mu'tazilah. Yang tujuan mereka adalah untuk membatalkan sunnah-sunnah ahad, hadis-hadis ahad sebagai hujjah dalam i'tiqad. Tujuan mereka adalah membatalkan hujjiyatul ahad fil i'tiqad dalam perkara-perkara akidah. Kata mereka al-mutawatir itulah yang mutayaqan, yang yufidul ilm, melahirkan keyakinan, sementara al-ahad itu yufidu adh-dhann saja. Nah, kalau kita mau menetapkan sesuatu perkara akidah, karena akidah itu sifatnya yakini, maka dalilnya juga harus yakini, yaitu mutawatir. Sementara ahad enggak. Ini asal mula mereka memunculkan pembagian ini, tapi muhaddisin kemudian menggunakan juga pembagian ini, tapi mereka tidak membaginya dari sudut pandang fungsi, ya, manfaat atau hujjiyah. Ya, di kalangan muhaddisin ahad dan mutawatir sama saya dari sisi hujjiyah.
Qala rahimahullah fal mutawatiru ma yujibul ilma. Ini bukan definisi ya. Di sini mutawatir huwa ma yujibul ilma. Ini ta'rif bir rasam namanya. Karena ini kan mentarif sesuatu dengan asar, dengan hukum. Kami kalau dikatakan wajib adalah al wajib ma yusabu ala fi'lihi ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Itu menafsirkan sesuatu dengan hukum. Sama seperti sini. Mutawatir adalah ma yujibul ilm. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah al-yaqin. Ma yujibul yaqin. Ini mentarif dengan rasam. Enggak ada masalah. La ba'sa bihi. Nah, namun kemudian beliau menyebutkan setelahnya definisi mutawatir yang sifatnya had. Mentarif dengan had. Wa huwa ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawaqu'u 'ala al-kadhibi min mislihim ila an yantahiya ila al-mukhbiri anhu wa yakunu fil asli am musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin aw apa itu la an ijtihadin wa ikhbar. Mutawatir, suatu hadis dikatakan mutawatir kalau terpenuhi 4 syarat. Yang pertama ayyarwiya jama'atun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sejumlah orang. Berapa orang paling minimal? Pendapat yang sahih di kalangan muhaddisin adalah la yuhaddu bi adad, enggak dibatasi dengan angka tertentu. Pokoknya diriwayatkan oleh banyak orang. Syarat yang kedua, jumlah banyak orang ini apa? Ada muttawafuq wa tawafuq alal kadzib. Mereka tidak sepakat untuk berdusta, baik kesepakatan yang diatur yang disengaja atau kebetulan. Kebetulan apa? Sepakat walaupun tidak disengaja. Jadi secara urf, ini kembali kepada urf ya. Secara urf, sekumpulan orang ini tidak mungkin berkumpul untuk berdusta. Tidak mungkin sengaja kompak untuk berdusta. Tidak itu dengan jalur dengan cara sengaja berkumpul untuk membuat kedustaan, atau misalnya di sana ini masing-masing ada pendusta dan kebetulan dusta mereka sama. Ini namanya tawafuq, kebetulan sama. Kalau tawatuq direncanakan sama. Ya, tawatuq. Jadi ada mutawafuq wa tawafuq. Tidak ada kesengajaan, tidak ada kesepakatan yang disengaja dan tidak ada juga kesepakatan yang tidak disengaja untuk berdusta, untuk kadzib. Min mislihim, dari orang seperti mereka. Saya lupa tadi yang dimaksud dengan kadzib di sini mencakup khata ya. Yang dimaksud dengan kadzib di sini mencakup khata. Salah secara tidak sengaja. Jadi bukan bermakna bohong saja. Syarat yang ketiga, wa hakadza ila ayyantahiya ilal mukhbiri anhu. Jumlah yang banyak ini, yang jumlah ini tidak mungkin berkumpul untuk berdusta, ditemukan pada setiap tabaqat. Demikian hakadza, yakni jamaah yang jumlahnya la yastahilul adatu tawafuhum al-kadzib, jumlah ini ada pada setiap tabaqat ila ayyantahiya ilal mukhbiri anhu, sampai kepada yang mengucapkannya pertama kali, imma Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat misalnya atau yang lain. Syarat yang keempat, wa yakunu fil asli am musyahadatin aw sama. Syarat yang keempat, ayyastanidal khabaru al hissat. Ayyastanidal khabaru al hiss. Kabar mutawatir itu berlandaskan pada panca indera. Apakah musyahadah disaksikan oleh mata kepala, au sama didengar langsung oleh telinga. La an ijtihadin wa khabar wa ikhbar ya. Bukan landasannya, bukan sumbernya dari ijtihad dan bukan pula dari pengabaran orang lain. Baik. Ini 4 syarat dari hadis mutawatir. Kapan terpenuhi 4-empatnya? Diriwayatkan oleh banyak orang. Satu. Yang kedua, jumlah yang banyak ini patokannya kembali kepada urf. Yang jelas kapan urf mengatakan tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta, maka sudah masuk dalam kategori syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jumlah yang banyak ini ditemukan pada tiap tabaqat, dari tabaqat sanad.
Dan yang keempat, isi kabarnya adalah sesuatu yang masyhud, disaksikan dengan mata kepala atau sama disaksikan dengan telinga, bukan berdasarkan ijtihad atau pengabaran orang. Baik. Kapan terpenuhi 4 syaratnya, maka ini dikatakan hadis mutawatir dan dia yufidul ilm. Telah berlalu ilmu yang dimaksud di sini adalah al-yaqin. Ketika beliau menyebutkan maratibul idrak al-khamsah. Ya, jenjang-jenjang pengetahuan itu ada 5. Yang pertama al-ilm, yakni al-yaqin. Yang kedua dhann, 3 syak, yang keempat al-wahm, yang kelima al-jahl. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini 4 syarat hadis al-mutawatir. Nah, kata beliau yujibul ilm, mutawatir itu yufidul yakin. Karena itulah tidak boleh diingkari, tidak boleh ada seorang pun mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat. Kapan dia mengingkarinya maka dia kafir, keluar dari Islam, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, udah ya. Mengingkari suatu pengabaran yang mutawatir, jadi dalam perkara agama tentu saja, dalam perkara agama ini tentu ini merupakan kekafiran. Kalau perkara dunia sih ya, telah paling dibilang orang bodoh, orang keras kepala gitu. Ada orang nolak adanya Amerika, nolak adanya Saudi misalnya. Dia tidak pernah ke sana, tapi dia tidak mau terima pengabaran yang mutawatir akan adanya negara, namanya Saudi Arabia, namanya Amerika, namanya ini. Ya, ini namanya orang juhud. Hukumnya ya tidak seperti mengingkari perkara yang mutawatir dalam agama ya. Jadi kita katakan tadi mengingkari perkara mutawatir itu mukafir, termasuk perkara yang menjadi sebab kekafiran seorang itu dari sudut pandang agama. Yakni kalau syariat mengabarkan tentang hal tersebut dan pengabarannya mutawatir, maka merupakan kekafiran kalau diingkari karena merupakan pendustaan terhadap Quran dan Sunnah. Ya wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup dulu terkait dengan hadis al-mutawatir ini. Ya, kita tidak perlu bahas lebih jauh ya. Antum sudah pelajari di mustalahul hadis terkait dengan mutawatir al-ahad. Kita hanya singgung apa yang butuh ditambahkan saja terkait dengan mutawatir al-ahad. Kemudian masuk kepada pembahasan al-mursal. Ta'inaq bi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.